Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang dipaksakan beroperasi terlalu cepat membuat kondisi terminal tak nyaman. Air hujan menggenangi terminal, rute penerbangan terganggu karena listrik yang mati. Fasilitas terminal yang minim juga dikeluhkan penumpang. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemirsa, inilah Expose banjir di Terminal 3. Saya Rudian Danu. Air hujan mengenangi Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Terminal megah yang dilengkapi fasilitas mewah ini seperti tidak berdaya melawan serbuan hujan. Air menyembur dari pipa bawah tanah dan air talang yang masuk dalam bandara. Pihak Angkasa Pura II menyalahi curah hujan yang tinggi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, memicu banjir di Bandara 3. Jadi banjir itu kemarin memang gorong-gorong sedang dibuka, manhole sedang dibuka untuk dilakukan pembersihan, mendadak hujan besar. Saluran belum selesai pembersihannya, meluap. Karena kan tekanan dari 42.000 meter persegi, itu penambang itu turun ke bawah. Meluncur ke bawah, sehingga kan sementara di bawah parit ini kan tampungannya, karena tadi saya sampaikan ada tumpuan yang alirannya terhambat, ada yang belokan salurannya karena ada steger yang tiangnya untuk nanti APMS. Jadi dia rontok sendiri. Ya memang turun gitu, balik kan biasa karena kalau kelebihan kekuatan kecepatan. Jadi salurannya satu jaringan saluran dengan dua ujung menuju ke saluran pembuangan. Yang sangat besar di depan gedung terminalnya ada saluran pembuangan. Ternyata kemarin meluap, sehingga untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi, ya sudah kita tambah 2 jalur lagi untuk pembuang ke saluran drainasi yang di depan terminal. Lima hari setelah banjir berlalu, pengelola proyek Terminal 3 segera bergegas. Mereka merapikan pembangunan sodetan saluran air di area kedatangan Terminal 3. Ini proyek tambahan konsorsium KWH Pejaya, pemenang tender perluasan Terminal 3. PT Wika selaku leader dari proyek konsorsium membuat 2 usulan, temporer dan permanen. Kita sudah membuat suatu langkah strategis, yaitu ada 2. Temporary action sama permanent action. Untuk yang temporary kita tinggikan itu manhole yang ada di plaza, area plaza yang kemarin terjadi luapan, kita naikkan sehingga nanti terjadinya kenaikan luapan itu tidak akan mencapai meluber ke atasnya. Satu. Yang kedua, kita siapkan pipa 6 in 5 unit. Kita standby-kan di situ, dan di kita ada sekitar 120 tenaga kerja yang siap 24 jam standby. Itu yang temporary. Terus kemudian yang permanen, kita buat 3 sudetan saluran yang membypass daripada yang terjadi luberan itu ke area parit. Area parit itu nanti yang akan diteruskan ke waterpond tadi. Parit-parit yang akan dibuat itu akan memotong di bawah plaza itu, sehingga aliran akan lebih banyak ke pengalirannya lebih lancar, lebih cepat. Pengamat transportasi udara Suharto Majid menilai Terminal 3 dipaksakan untuk beroperasi. Padahal masih ada beberapa proyek yang belum kelar. Kan artinya menunjukkan bahwa ternyata kita harus mengakui bahwa di dalam mengoperasionalkan suatu bandar udara, khususnya pembangunan ini, kita ternyata belum sepenuhnya tanda petik profesional. Ya, itu kan menunjukkan kita kurang profesional dong. Apapun ceritanya kalau menurut saya, iya kan? Itu kan dipertontonkan di khalayak umum. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta mestinya sudah beroperasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 2016.
Ini permintaan Presiden Jokowi saat belusukan Terminal 3 11 Mei 2016. Namun hingga hari Lebaran tiba, proyek Terminal 3 belum selesai. Baru pada 9 Agustus 2016, terminal yang menelan biaya pembangunan hingga 7 triliun rupiah itu secara resmi beroperasi. Di hari pertama terminal dibuka, listrik sempat padam. Kejadian ini membuat 38 jadwal penerbangan maskapai Garuda terlambat 1 jam. Jadi kan jaringan kabel itu, listrik itu kan ada banyak. Nah ternyata di dalam proses pelaksanaan ada beban yang terlalu banyak dibebankan kepada satu jaringan kabel. Sehingga panas. Nah ini yang kita perbaiki. Angkasa Pura II mengaku sedang menyiapkan sumber listrik tambahan dengan membangun genset. Kajian pembangunan pembangkit listrik tenaga gas juga sedang digodok. Tahun 2018 diharapkan tambahan suplai listrik sebesar 75 hingga 100 MW dari pembangkit listrik tenaga gas sudah tersedia. Jadi kalau masalah listrik sebenarnya tidak ada masalah. Karena begini, jadi listrik itu selain dari PLN, volumenya cukup. Jadi dari PLN itu kita punya 60 megawatt, ya 60 mega. Selain PLN kita sudah punya genset. Genset itu kapasitasnya kurang lebih dari 50% yang ada. Jadi itu semuanya sudah bisa. Kita sekarang sedang membangun 2 kelompok genset lagi, 2 grup genset lagi. Sehingga di bandara ini mungkin akhir tahun ini akan punya 3 grup genset yang akan mensuplai di sini. Kemudian kita juga sudah menandatangani MOU dengan BUMN pensuplai gas dan juga BUMN yang berpengalaman di bidang tenaga listrik untuk membangun pusat listrik tenaga gas. Kehadiran Terminal 3 sangatlah penting untuk mendukung Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno-Hatta. Dengan kapasitas 25 juta penumpang per tahun, daya tampung Soekarno-Hatta tentu akan meningkat. Saya melihat bandaranya cukup mewah, cukup megah. Saya lihat fasilitasnya juga semuanya cukup baik. Ya hanya mungkin ada beberapa kendala saya lihat mungkin untuk jalan pulang ya. Jalannya terlalu kecil mungkin di bawah ya. Patut diapresiasi juga sih untuk adanya bandara ini. Bertahap lah ya untuk memperbaiki lagi gitu, nggak bisa langsung yang kayak kita mau seperti yang canggih gitu-gitu. Ya bandaranya lumayan bagus ya, kapasitasnya juga lebih besar dari yang di Terminal 2 kan. Kemudian untuk kebersihannya lebih bersih di sini, AC-nya juga masih dingin karena masih baru ya. Angkasa Pura II mohon maaf kalau ada yang tidak nyaman dalam hal ini. Karena ini memang fasilitas baru, luasnya juga berbeda, jarak jalannya pun juga berbeda, tetapi yang jelas pasti lebih leluasa karena ruangnya lebih besar. Sesuai rencana, masyarakat akan menikmati semua fasilitas lengkap Terminal 3 pada bulan Maret 2017. Penumpang dimanjakan pelayanan transportasi terintegrasi yang memudahkan penumpang berangkat dari atau menuju bandara.